Pidato saya selesai. Terima kasih. Apa aku sedang bermimpi? Kalau begitu, meski aku menikmati perasaan ini, tapi aku harus bangun juga. Lagi pula, dirimu yang asli di dunia nyata masih menungguku. Mau ngapain sih? Hai. Halo. Apa aku belum bangun? Lin Yuli. Barusan di aula. Kenapa kamu menciumku? Barusan di aula, bukan mimpi. Aku terlempar ke masa lalu. Kalau begitu, di kehidupan kali ini, aku tidak mau menyesal lagi. Apa kamu tidak puas dengan ciumanku? Kenapa kamu tiba-tiba antara teman sekelas melakukan hal seperti ini? Tidak pantas. Jiang Yihuai. Aku tidak akan mencium teman sekelas. Bahkan setelah kembali ke masa kuliah, hatiku tetap berdebar-debar melihat wajah ini, tidak berhenti-henti. Minggir. Kelas pagi jam 8. Aku hampir terlambat. Dulu tidak pernah kusadari, Jiang Yihuai begitu polos dan mudah malu. Kamu mau apa? Teman Jiang, kamu tahu tidak, di dunia ini, apa yang paling keras? Perut six pack. Mahasiswa. Ini ruang UKS. Perlu napas buatan? Siapa yang menyebarkan rumor itu? Jiang Yihuai adalah kandidat kuat untuk ujian pasca sarjana. Lin Yuli itu pendiam, masa ia mereka berbuat macam-macam di UKS? Pasti ada kesalahan informasi. Kalian berdua berdiri di depan pintu kelas. Cepat. Tak disangka guru kaku itu malah memberi aku kesempatan berduaan yang bagus ini. Ada tulisan di wajahku? Kenapa kamu terus-terusan lihat aku? Kalau kamu nggak lihat aku gimana bisa tahu? Aku lagi lihat kamu. Kamu? Terjemahan tulisan klasik terakhirmu itu salah. Penjelasan cuma alasan. Kalau enggak, mana mungkin pegang pulpen terbalik. Nggak sadar? Kenaikan hati anak muda memang enak dilihat ya. Mau kemana? Kamu kan bukan kidal. Saling bersentuhan kan nggak enak. Justru kalau terlalu jauh aku yang nggak enak. Teman Jiang, puisi Mang ini bercerita tentang pria pengkhianat.
Kok telingamu merah, kayak baru bohongin cewek? Itu, masalah pencahayaan, kamu salah lihat. Aku nggak percaya, di usia 27 tahun ini aku nggak bisa menggoda dia. Kali ini, aku nggak mau cinta diam-diam. Harus terang-terangan. Mengejar Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, mengintip orang tidur, bukan kebiasaan yang baik. Kenapa? Masih mengingat-ingat ciuman tadi pagi? Mau belajar? Aku bisa ajarin kamu. Kenapa nutup mata? Kira aku mau cium kamu ya? Bukannya aku sudah bilang, teman sekelas Jiang. Aku tidak mau ciuman dengan teman sekelas. Ayo, ikuti gerakan terakhir bersamaku. Foto kamu mencium paksa Jiang Yihuai yang akan dikritik kepala sekolah. Kok hilang? Mungkin udah diambil orang buat tolak bala. Lapor Bu Pak. Aku ada urusan pagi ini. Sudah minta izin. Kembali ke barisan. Mendahulukan kaki kiri atau kanan? Kanan. Kenapa lehernya ada luka? Maaf. Kamu ngapain? Aku. Bajingan playboy. Mending kamu cari orang lain aja deh. Aku baru dengar mereka bilang, Yu Wei sama Jiang Yihuai ini. Mereka berdua kayaknya pacaran. Lihat Yu Wei lagi memberesin alat-alat. Nah kan? Dia ikut pergi juga. Ruang alat. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. Kenapa? Wajahmu, kok kayaknya nggak beres? Rak di ruang alat tadi, jatuh menimpa Jiang Yihuai. Darahnya banyak banget, cepat cari dokter sekolah. Ming. Gawat. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, kamu di mana? Untung barangnya belum jatuh. Sial. Diam aja ngapain? Nggak bisa ngindah. Jiang Yihuai. Untung kamu nggak apa-apa. Kamu dari tadi tahu kalau itu bakal jatuh? Aku hari ini lihat kalender Tionghoa sebelum berangkat. Katanya, jangan pergi-pergi. Cocok buat
Cium aku. Ayo, pergi. Jelas-jelas peduli sama aku. Masih pura-pura tenang aja. Dulu kalau lebih berani aja. Tapi sekarang juga nggak telat. Jiang Yihuai. Kamu punya orang yang disuka? Katanya kamu dekat sama Yu Wei. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kenapa terluka? Kenapa ada luka di tubuhmu? Aku janji pasti akan merahasiakannya. Yihuai, kenapa nggak nungguin aku pulang bareng? Bukannya bilang nggak ada hubungan sama dia? Kok malah pulang bareng? Kalau gitu, aku nggak ganggu kalian berdua lagi. Yihuai, dia tipe anak orang kaya kayak gitu. Suka banget sama hal-hal baru. Begitu rasa penasarannya hilang, langsung dibuang begitu aja. Dia bukan orang seperti itu. Terus, jangan lagi ngomong hal yang ambigu kayak gitu. Kita dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Kamu jangan terlalu deket sama dia. Malah pulang bareng. Gila. Masa aku nggak bisa ngalahin cewek yang baru 20 tahun? Aku harus cari tahu sampai jelas. Luka di tubuhnya itu kenapa? Wali kelasmu minta aku untuk berpidato di acara penghargaan sebagai orang tua siswa berprestasi. Nggak nyangka ya, anak haram ini pintar juga. Apa-apaan sih? Hei, jam tangan yang dipakai cewek kecil ini nggak murah. Hei, mau nyari jodoh sama orang kaya juga, kayak ibumu. Buang bapakmu di sini terus kabur, ya? Ibu pergi gimana? Kamu sendiri tahu. Malah melampiaskan amarah ke istri dan anak sendiri. Masih berani bilang diri laki-laki. Hei, kamu udah berani melawan ya? Aku hajar kamu sampai mati. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Kamu kenapa? Teman baik Yihuai datang nih. Paman, dapat rezeki nomplok. Ajak dia minum bareng aku. Si bocah nggak mau. Kamu kenapa sih? Paman? Aku temani paman minum. Wah, lihat tuh dia. Oke. Hehe, ayo. Bersulang. Hehehe. Cukup. Kamu sudah mabuk. Aku antar kamu pulang. Kamu pergi saja. Aku bisa pulang sendiri. Sudah ku bilang aku yang antar. Aku kan bukan serigala besar. Kamu ngindar dari apa? Aku justru lebih berbahaya daripada serigala besar. Rubah berumur 27 tahun. Apa? 27 tahun? Jiang Yihuai. Apa kamu penakut? Maksudnya apa? Aduh, aku lupa kalau kemarin tas sekolahku ketinggalan di rumahmu. Ada apa nih? Kalian berdua tinggal bersama ya? Pak Jiang, cepat pinjamin PR-nya buat aku contek. Aku cuma contek beberapa soal besar aja. Waduh, Jiang Yihuai.
Kenapa foto ciuman paksa yang dicuri ada di kamu? Jangan-jangan kamu naksir diam-diam sama Lin Yuli. Jiang Yihuai diam-diam menyimpan foto bareng kita. Jangan-jangan dia beneran naksir aku? Pasti kamu yang lagi ngehayal, Lin Yuli. Diam-diam ngasih foto bareng ke Jiang Yihuai. Lin Yuli, tebal banget muka kamu. Masih bisa ketawa lagi. Dia tadi bilang, tasnya ketinggalan di rumah Jiang Yihuai. Jangan-jangan itu juga sengaja? Foto itu, aku yang taruh. Berarti kalian berdua, kisah cinta si pemuda miskin dan si nona kaya, legenda kampus Universitas Jing. Yeah. Hei, di tugasmu, kok ada foto kita berdua? Kalau begitu, aku wawancara dulu ya, teman sekelas Jiang. Kamu, apa? Naksir aku? Jadian. Jadian. Yihuai, keluar sebentar. Ada satu lagi. Wah, jam tangan yang dipakai cewek kecil ini mahal loh. Hah, mau nyari muka juga ke keluarga kaya, kayak ibumu yang ninggalin bapak dan kabur dari sini? Aku tidak berencana untuk pacaran. Ini artinya, kamu menolakku lagi? Entah dia akan datang atau tidak. Ada apa? Jiang Yihuai, aku suka sama kamu. Tolong terima perasaanku ini. Aku tidak berencana untuk pacaran. Jiang Yihuai, tunggu dulu. Teman sekelas Jiang Yihuai, aku sangat merindukanmu. Lin Yuli ini benar-benar otaknya cuma mikirin cinta. Tulisannya bikin gue mual. Jangan lihat. Kamu pikir, kalau kamu hapus catatan teleponnya, gue jadi nggak bisa nemuin si perempuan sialan itu? Coba saja kamu cari ibuku. Kamu lawan gue? Kamu masih hijau, lutut. Gue hajar lu. Gue hajar sampai mati. Siapa yang ganggu kamu? Jiang Yihuai, nanti di acara penghargaan, ayahmu. Yihuai, ayahmu datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut perwakilan orang tua siswa berprestasi untuk naik ke panggung dan berbicara. Mungkin banyak yang belum tahu. Saya sering bilang ke Xiao Huai, hidup bukanlah maraton seorang diri. Ayah akan selalu menemanimu. Jadi, pendidikan terbaik tersembunyi dalam pendampingan sehari-hari. Hampir lecet nih, nggak sakit? Xiao Huai, bagikan dong sama teman-teman, ayah biasanya. Gimana sih mendukung belajarmu? Jiang Yihuai, aku ada barang ketinggalan di lapangan. Temani aku cari, ya. Tadi kamu nggak perlu bohong.
Bohong itu nggak baik. Tapi, kamu juga nggak perlu naik ke panggung, kan? Makasih. Jiang Yihuai, aku sudah tahu semuanya. Pernah nggak kamu berpikir untuk melawan atau lapor polisi? Semua itu nggak ada gunanya. Kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada itu. Aku cuma minum sedikit. Terus nabrak-nabrak barang. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Maaf sudah merepotkan kalian berdua datang ke sini. Jangan diulangi lagi, nanti ke depannya, kurangi minumnya, ini, nggak baik pengaruhnya buat anak. Iya, baik. Itu hati-hati di jalan ya. Dasar anak kurang ajar. Sudah berani ya. Nanti lihat gimana bapak menghajar kamu. Jiang Yihuai, kamu masih punya aku bisa bantu kamu. Tapi ayahku paling jago menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Aku nggak mau kamu sampai terluka karenanya. Aku punya pengalaman dalam menangani masalah seperti ini. Jangan lihat aku cuma mahasiswa. Sebenarnya, apa Jiang Yihuai akan percaya padaku? Bagaimanapun juga, datang dari masa depan terdengar terlalu fiksi ilmiah. Aku juga nggak bisa jelasin dengan jelas. Sebenarnya apa? Sebenarnya. Kenapa nggak coba temani aku saja? Sudahlah. Anggap saja kamu nggak tahu apa-apa. Begitu aku diterima S2, aku langsung pindah. Nggak perlu buang-buang waktu. Jiang Yihuai, percayalah padaku sekali ini boleh nggak? Ayo kita coba dulu. Kalau di tengah jalan kamu nggak mau lagi, aku langsung berhenti. Gimana? Mau kemana? Pertama, kita gulingkan dulu orang tua berprestasi yang enggak layak itu dari jabatannya. Ayah Jiang Yihuai sudah 3 tahun berturut-turut meraih gelar orang tua berprestasi. Beliau adalah teladan pengasuhan bersama di tingkat kami. Mari kita beri tepuk tangan. Bu Zhang terlalu memuji. Ini seharusnya menjadi kewajiban orang tua. Bu Guru, saya ada usulan tentang anti kekerasan yang ingin saya sampaikan. Lin Yuli, usulmu ini bisa dibahas di rapat kelas berikutnya. Hari ini adalah acara penghargaan untuk Ayah Jiang. Maksudku, nggak merasa isu anti kekerasan nggak ada hubungannya dengan kita. Anti kekerasan sangat erat kaitannya dengan kita. Kekerasan dalam berbagai bentuk ada di antara kita. Kekerasan di sekolah, kekerasan di dunia maya, kekerasan secara diam-diam, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Bu Zhang, sambil ada orang tua teladan di sini, kita bisa berdiskusi bersama. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Ayo. Kekerasan yang dibawanya tidak hanya luka fisik, tapi juga trauma psikologis. Kalau kita bisa lebih awal menghentikan dan mencegahnya, maka di dunia ini akan berkurang satu korban. Kalau kita ingin mengubah dunia, kita bisa mulai dengan menolak kekerasan rumah tangga dan menyelamatkan orang di sekitar kita. Bagus, aku dukung anti kekerasan. Aku juga dukung. Aku juga dukung. Aku juga dukung. Kami juga dukung. Ayah Jiang, bagaimana pendapat Bapak tentang usulan ini? Bagus. Sangat bermakna. Itu, Bu Zhang. Saya tiba-tiba ingat saya ada urusan mendesak. Saya duluan ya. Ini. Aku juga mendukung usulan Lin Yuli. Pertama kalinya, aku akhirnya melihat senyuman tulus Jiang Yihuai.
Kalian cari siapa? Halo, kalau sebelumnya Bapak, Ibu pernah mendengar atau melihat kasus KDRT, bisa bantu jadi saksi? Oh, baiklah, bisa. Nih, untukmu. Terima kasih dok, sudah memeriksa lukaku. Bagus, dengan surat perintah perlindungan yang sah secara hukum ini, ayahmu harus pindah keluar. Mulai sekarang kamu akan aman. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mengajukan dokumen ini. Lin Yuli. Terima kasih. Kan ku bilang percaya aku tidak akan salah. Kok kamu tahu banyak sekali? Kadang aku merasa kamu seperti punya kemampuan meramal. Belum lagi kebetulan di ruang alat waktu itu. Aku. Apa aku kebanyakan baca buku jadi bodoh? Jadi tolol? Aku kan demi urusanmu, bolak-balik cari informasi, tanya pengacara. Sampai pegal-pegal, sakit pinggang, kram kaki. Demi aku? Iya. Jadi, gimana rencanamu membalas budiku? Kalau gitu, aku ajarin kamu. Kamu nikah aja sama aku. Ini bukannya ini cara klasik balas budi. Kurang-kurangin baca novel romantis ya. Hasil ujian mendadak kemarin parah banget. Kamu mau lanjut S2 di kampus mana? Jangan-jangan Jiang Yihuai mau daftar ke kampus yang sama denganku? Terus, kamu gimana? Aku bisa bantu kamu belajar, biar bisa masuk kampus impian. Sebagai balasannya, kita masuk kampus bagus bareng-bareng. Bukannya bagus? Oke deh. Hei, surat perlindungan. Kamu pikir dengan secari kertas sampah ini bisa sok jago di depan gua? Sok jago ya, hah? Awas lo, hari ini gua gebukin lo. Besok kamu pindah dari sini. Kalau berani main tangan lagi, aku cari pengacara bicara soal hukuman penjara. Nak, Ibu lihat nilai ujianmu. Kalau ujian matematika berikutnya bisa dapat 100, Ibu traktir kamu makan di tempat termahal di pusat kota, restoran berputar itu. Beneran? Kalau gitu, aku mau paket untuk 2 orang. Mulai hari ini aku mau belajar dengan giat. Bahkan kamu pun. Jangan ganggu aku. Kamu babi ya? Terus-terusan tidur. Anjing jahat kelas dunia. Kekanak-kanakan. Sulit banget milihnya. Soal fungsi yang dijelasin guru tadi, ngerti nggak? Nggak ngerti Pak Jiang, jelaskan dong.
Jiang Yihuai dan Lin Yuli tiap hari nempel terus? Mereka pacaran ya? Kayaknya iya. Yihuai, soal kompetisi yang ini bisa bantu jelasin nggak? Wah, belajar terlalu lama, otak udah capek, aku cari Yushan dulu, isi ulang gula. Yihuai, Kata guru, nggak boleh pindah kelas. Ayo ke koridor aja. Ayo, semua datang pilih, ambil aja yang kalian suka. Wah, aku mau yang enak-enak. Aku mau makan ini. Aku mau yang ini. Jiang Yihuai. Minuman ini enak banget, cuma tinggal 1 botol di supermarket. Kamu kok nggak di tempat duduk sendiri? Lari-lari kemana sih? Bimbingan Jiang Yihuai ini terlalu Spartan ya. Aku malah khusus bawain dia minuman, nggak tahu terima kasih. Anak-anak, waktunya masuk kelas. Buka buku kalian ke halaman 76. Mari kita lihat studi kasus ini. Buku aku dipinjam. Geser, bukumu, dikit. Aku nggak mau. Hah? Aku nggak kayak orang-orang tertentu. Waktu teman sekelas lagi susah, malah nambahin masalah. Muka pendendam, kayak anak kucing. Anak-anak, kelas selesai. Selamat tinggal, Pak Guru. Lapor. Aku mau ke toilet. Urusan kayak gini nggak perlu kasih tahu aku. Bukannya kamu yang bilang jangan lari-larian? Dengan nilai ujianmu yang cuma 17 itu, disuruh bimbing sama Yihuai, cuma buang-buang waktu dia doang. Dasar kesel banget, tapi tetap harus senyum. Nanti kalau udah dapat nilai bagus, baru ku balas dendam. Uang kas kelas mana? Aku ingat banget taruhnya di meja. Kok nggak ketemu? Lin Yuli kamu yang ambil, kan? Dia hari ini tiba-tiba dia traktir kita semua. Pasti mau menghilangkan jejak. Kalau enggak, kenapa biasanya dia nggak pernah traktir kita? Iya, benar. Kalian semua jangan asal nuduh. Keluarga Yuli di Ningcheng itu, salah satu keluarga kaya raya. Dia mana mungkin mau ambil uang kas kelas yang sedikit itu. Aku rasa belum tentu. Biasanya ada orang-orang yang punya penyakit mental, suka cari sensasi. Cocok nggak sih menuduh teman sekelas tanpa bukti? Kalau gitu, kita periksa tasnya. Biar dia buktiin sendiri kalau dia nggak bersalah. Aku setuju. Tapi bukan cuma aku, setiap murid harus diperiksa. Oke, nah, kamu duluan. Ini kan uang kas kelas? Ini bukan aku yang ambil. Pasti ada yang sengaja menjebak aku. Lin Yuli, sudahlah, jangan pura-pura nggak bersalah. Sudah. Aku akan buktikan dia nggak bersalah. Aneh banget. Jiang Yihuai itu murid berprestasi yang dingin. Ada alasan apa dia begitu membela Lin Yuli? Menurutku, 80% dia jatuh cinta. Jiang Yihuai. Kamu benar-benar percaya bukan aku yang mencuri? Aku tahu, kamu bukan tipe orang seperti itu. Kalau gitu, di hatimu, aku tipe orang seperti apa? Sangat baik, atau sangat cantik? Aku kira sudah tahu siapa pelakunya. Aku sudah bisa menebak siapa pelakunya. Siapa? Yu Wei.
Kamu tidak percaya padaku. Percaya. Cuma, aku kira hubunganmu dengan Yue sangat baik. Jadi kamu tidak akan mencurigainya. Kamu mungkin perlu periksa mata. Dari mana kamu lihat kalau aku akrab dengannya? Bukankah dia sering mencarimu? Aku tidak asal ngomong. Kedepannya tidak akan lagi. Aku akan tanya dia dulu soal uang kas kelas. Maksudnya apa sih? Apa maksudnya seperti yang kupikirkan? Yihuai, kamu kok datang? Ini pertama kalinya kamu ke sini. Apa kamu yang sengaja menjebak Lin Yuli mencuri uang kas? Aku tidak. Kamu mencariku hanya untuk Lin Yuli. Yihuai, kamu dulu tidak seperti ini. Kamu sudah dibutakan oleh Lin Yuli. Apa bagusnya dia sih? Yihuai, sadarlah. Akulah yang baik padamu. Jiang Yihuai, aku ke ruang monitor merekam semua buktinya. Bukti apa? Kalian ngomong apa sih? Kamu pikir apa? Yihuai, ini cuma salah paham. Aku lihat tasnya terbuka, jadi aku baik hati mau taruh balik. Jangan cari-cari alasan. Kasih videonya. Aku akan umumkan di kelas. Jangan. Yihuai, jangan perlakukan aku seperti ini demi dia. Yue, kamu tahu enaknya jadi murid apa? Bisa segera memperbaiki kesalahan. Sudah kubilang, ini salah paham. Aku kasih kamu satu kesempatan. Rekaman monitor akan kuhapus, seperti katamu, salah paham. Jelaskan ke teman-teman sekelas kita. Loh, kok bisa gitu sih? Gimana? Cara aku nanganin ini boleh nggak? Terserah kamu. Aku akan tepati janjiku. Kuharap kamu juga begitu. Baik. Aku setuju. Si suci palsu yang pura-pura baik di depan Jiang Yihuai. Aku akan menyobek topeng kemunafikanmu. Maaf. Itu salah paham. Aku salah menuduhmu. Bukannya kamu ingin belajar dengan giat. Nih, catatanku kupinjamkan padamu. Punyaku juga. Aduh, popularitasku sungguh luar biasa. Apa kamu terpesona padaku? Rumus di buku ini salah. Tata bahasa di buku ini juga salah. Dan, yang ini juga. Tulisannya terlalu jelek. Anak laki-laki berusia 20 tahun juga terlalu imut. Bagaimana bisa dia begitu sombong dan manja? Benar. Catatan ini tidak bagus. Aku tetap hanya suka yang ini. Matematika lebih dari 100, harus segera beritahu ibu. Hati-hati. Jiang Yihuai, makan malam bersama, yuk. Aku tidak mau pergi. Ini hadiah karena nilai ujianku naik. Kamu yang bantu aku belajar. Jadi, kamu juga berjasa. Aku nggak ikut. Nggak boleh, kamu harus ikut. Kalau kamu nggak ikut, aku juga nggak bisa makan. Maksudku, ini ibuku yang pesan khusus paket untuk 2 orang. Kalau aku pergi sendirian, nanti diketawain orang.
Jiang Yihuai. Anggap saja ini hiburan setelah belajar. Dan katanya malam ini ada hujan meteor. Momen indah, pemandangan cantik, dan makanan enak. Sulit sekali dapat sekaligus. Ini yang kamu bilang momen indah dan pemandangan cantik? Sudah sampai sini, masih ada makanan enaknya kok. Ayo pergi. Halo, untuk 2 orang, tolong tunjukkan surat reservasinya. Oh. Surat reservasiku mana? Tadi jelas aku taruh di tas. Jangan-jangan tadi tertiup angin sampai hilang. Mbak, kami benar-benar sudah reservasi. Tapi hari ini hujan deras. Mungkin surat reservasinya hilang di perjalanan ke sini. Coba lihat. Ini pesan dari ibuku yang sudah reservasi dia kirim ke aku. Tolong izinkan kami masuk. Maaf ya, tanpa surat reservasi, tidak bisa masuk. Tapi hujan hari ini sangat deras. Silakan reservasi untuk lain kali. Minta-minta juga pilih tempat dong. Cepat minggir, jangan halangi jalan. Sudahlah, bagaimana kalau kita pulang dulu? Kamu kecewa? Enggak juga. Walaupun hadiahnya hilang, tapi hasil belajarku yang rajin tidak akan berubah. Masih banyak restoran lain, kita pilih yang lain saja. Kebetulan sudah waktunya makan. Sepertinya masih lama antriannya. Kamu lapar? Ya, nggak terlalu lapar. Makan ini dulu, isi perut dulu. Bagi 2 ya. Meski tak ada makanan enak atau pemandangan indah, tapi malam ini pasti akan jadi hari yang paling berarti. Dan tak terlupakan bagiku. Terima kasih sudah antar aku pulang. Istirahat yang cukup ya. Waktu ujian masuk pasca sarjana, tinggal sebentar lagi. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh sampai selesai, baru nggak akan menyesal. Kamu bicara seolah-olah kamu takkan pernah menyesal. Kalau gitu, aku duluan ya. Kunci rumahku kok hilang. Sudah larut begini, mana bisa cari tukang kunci. Hari ini pasti adalah hari paling sial buat aku. Aku sekarang percaya. Kalau hari ini akan jadi hari paling tak terlupakan dan paling berarti buat kamu. Mulutmu ini kayak disumpal racun. Nggak ada satupun kata yang enak didengar. Itu. Kalau kamu nggak keberatan, mau nginap di rumahku semalam? Nah, ini baru enak didengar. Ayo. Handuknya baru. Di kamar ada kamar mandi. Kalau butuh apa-apa bilang saja ya. Kalau gitu malam ini, badanku, jadi malam ini, aku bakal bau seperti kamu. Loh, bukan. Maksudku, kita pakai sampo yang sama. Kalau begitu, selamat malam. Hari ini kok nggak nyinyir?
Apaan sih? Rambutku kejepit nih. Nggak kena. Hah? Kamu, kok bisa ada di kamarku? Kamu yang masuk ke kamarku kali. Kamu, coba kamu, lihat-lihat lagi deh. Lihat nih kamu, tidur nggak nutup pintu yang benar. Sampai aku salah masuk, kalau yang masuk orang lain, bahaya banget tuh. Sebabat apapun, mana ada yang lebih berbahaya dari kamu? Aku kali ini baik hati, nggak akan berantem sama kamu. Li Ning, Hadir. Lin Yuli. Hadir. Waduh, Bu Guru, Jiang Yihuai juga sudah datang. Wah, si jenius pacaran terang-terangan ya. Ahahaha. Ujian tinggal beberapa minggu lagi. Fokuskan pikiran kalian untuk belajar. Siswa Jiang Yihuai dinobatkan sebagai siswa teladan tingkat sekolah. Siswa teladan tingkat sekolah. Ayo naik ke depan untuk mengambil pialanya. Kalian berdua gimana sih? Tinggal serumah? Enggak, jangan ngomong sembarangan. Ini. Gak usah jelasin. Semua ngerti kok. Sekarang, silakan belajar mandiri. Kalau kamu suka, ini untukmu. Aku nggak tertarik. Aku suka yang ini, kamu juga bisa kasih aku ini. Siapa tahu? Dapat keberuntungan si jenius, jadi bisa dapat nilai bagus. Kenapa kamu kasih piala dari sekolah ke Lin Yuli? Ke Lin Yuli. Karena dia suka. Yihuai. Apa sih yang Lin Yuli gunakan sampai bisa memengaruhi kamu? Jangan-jangan kamu benar-benar suka. Wei, cukup ya. Jangan cari aku lagi setelah ini. Nggak baik. Berani-beraninya merebut Jiang Yihuai dariku. Aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Siapa sih yang iseng banget? Kayaknya nggak ada hal baik deh. Jiang Yihuai, udah pulang sekolah? Kok kamu belum pergi? Aku mau ngerjain soal dulu. Kamu duluan aja. Oke. Kalau orang ini menyebarkan gosip buruk tentang Jiang Yihuai gimana? Aku harus cegah dari sekarang. Kupikir kamu nggak bakal datang. Lin Yuli. Wei. Kamu bercanda ya sama aku? Kalau nggak ada urusan, aku duluan ya. Lihat nggak? Aku dan Jiang Yihuai itu teman sejak kecil. Kami udah bersama bertahun-tahun. Dia cuma sementara terpengaruh sama kamu. Aku sarankan jangan jadi pelakor. Jiang Yihuai waktu kecil lucu banget ya. Kamu ngapain sih? Mau lihat dengan jelas. Siapa tahu kamu pakai foto palsu buat nipu orang? Jangan sok-sokan deh. Aku kasih tahu, yang paling kubenci adalah orang-orang kelas atas kayak kalian. Daripada ada waktu buat hal kayak gini, mendingan ngerjain 2 lembar soal lagi. Kamu pikir kamu siapa bisa ngomong gitu? Jiang Yihuai nanti kan mau masuk S2 universitas ternama. Jangan pura-pura lagi, cuma buang-buang waktunya. Sikapmu yang histeris itu lucu banget. Ini buat cuci otakmu. Hati-hati. Video yang barusan direkam lumayan seru. Gimana? Mau kulihatkan ke guru? Teman, ini salah paham. Lin Yuli, kamu mau lapor ke guru?
Kamu mau bikin aku nggak bisa ikut ujian? Yu Wei, aku nggak sehina kamu. Zhou Jingyan, terima kasih udah nyelamatin aku tadi. Kebetulan aja. Mending kamu urus baju dulu. Iya, nanti aku balas budi. Iya? Jiang Yihuai, sudah malam begini, kenapa masih di kelas? Apa? Sengaja nungguin aku? Nggak kok, Kamu pernah mengerjakan soal ini, kan? Jelas-jelas lagi nungguin aku, masa nggak mau ngaku? Aku sudah pikir-pikir, ini pialamu. Lebih baik kamu simpan sendiri, lebih berarti. bukannya kamu suka? Aku suka. Tapi ini juga penghargaan dan kenangan atas kerja kerasmu di kampus. Jadi, nggak bisa cuma karena aku suka, lalu kamu kasih ke aku. Lagi pula, yang aku suka, bukan cuma pialanya. Lin Yuli, suka dan gak sukamu semudah itu ya? Terserah kamu. Kenapa tiba-tiba marah? Soal ini bisa dilihat dulu dari yang diketahui. Jiang Yihuai kan nanti mau masuk S2 universitas ternama. Jangan lagi-lagi menghambat waktunya dengan sikap palsumu. Kamu lebih baik kerjakan soal mula. Aku mau keluar cari udara segar. Kakak kelas. Kebetulan banget ketemu kamu lagi. Mau minum soda? Oh, kalau gitu, nanti malam aku traktir makan ya. Itu kan Zhou Jingyan, mahasiswa tahun kedua. Lin Yuli pindah hati ke orang lain. Sulit dipahami. Kok, kamu bisa tahu kalau mereka berdua pacaran? Kemarin malam aku lihat mereka keluar dari gedung lab, satu depan satu belakang. Mungkin aja dia suka sama adik kelas yang muda. Iya kan? Gedung lab. Yuli. Cowok yang tadi itu, kok dia sengaja ngasih kamu air? Mau nembak ya? Jangan ngomong sembarangan, dia cuma lewat aja. Dia mahasiswa tahun kedua, di bawah gedung kita. Masa lewat? Kamu anggap aku bodoh ya? Lin Yuli, jangan-jangan kamu diam-diam belajar tanpa sepengetahuanku? Masa belajar aja harus sembunyi-sembunyi darimu? Ini namanya kemampuan orang hebat. Ini semua berkat bimbingan Pak Xiao Jiang. Pak Xiao Jiang, mau minum soda? Enggak. Kamu, ada sesuatu yang bikin kamu sedih? Ceritain, biar aku ikut senang. Maaf, aku nggak sengaja. Kenapa tiba-tiba kamu jadi dingin banget ke aku? Apa benar karena Yu Wei? Wah, Jiang Yihuai baru saja dalam 1 menit melakukan 26 push-up. Itu mah, biasa aja. Zhou Jingyan di kelas kita bisa 28. Itu rekor tertinggi. Barusan aku nggak serius. Kapan aja bisa pecahin rekor. Aku juga. Kalau gitu, kalian duel lagi 1 menit, gimana? Ayo adu. Memang masih muda ya. Energinya seakan tak ada habisnya. Jiang Yihuai mau menang nih. Zhou Jingyan lebih cepat 2, ya? Cek. Lihat, mereka berdua kayak mantan dan pacarmu lagi adu gengsi. Ah, ngomong apa sih?
Jiang Yihuai 35, Zhou Jingyan 31, tetap aja kakak kelas lebih jago. Kak. Nanti pulang sekolah makan bareng, ya. Boleh pilih yang enak enggak? Baru push up dikit aja udah lapar? Mau makan apa? Ya. Makan malam romantis. Ya. Makan malam romantis dengan Lilin. Itu. Aku barusan di HP beli 2 kupon diskon 50% kesempatan langka. Kebetulan hari ini terakhir. Kelihatannya oke sih. Lin Yuli, kamu mau pergi atau enggak? Nanti ketemu sepulang sekolah. Oke. Dah. Zhou Jingyan kelaparan habis push up. Kamu lapar nggak? Tanganmu sakit nggak? Aku bukan babi yang cuma mikirin makan. Jiang Yihuai, kenapa kamu cuekin aku pas kelas tadi? Aduh, perutku tiba-tiba sakit banget. Kamu suka urusin orang lain tapi diri sendiri nggak dijaga. Kamu kasihan sama aku? Apa kamu kasihan sama aku? Tapi, yang bikin aku khawatir cuma kamu. Jangan asal ngomong, mendingan banyakin baca buku. Oh, sepanjang hari cuma belajar, apa saingan terbesarku itu belajar? Apa kamu tidak bisa menolak orang? Siapa? Oh, Zhou Jingyan. Aku cuma teman sekelas biasa dengannya. Ujian sudah dekat. Jangan setiap hari bergaul dengan adik kelas yang lebih rendah. Kalau begitu, bolehkah aku setiap hari bersamamu? Kamu setelah kelas sudah ada acara. Iya, mau makan malam romantis. Cukup romantis ya dengan Kiao Yushan. Dengan Zhou Jingyan. Kalau kamu tidak ada acara setelah kelas, mau ikut kami makan enak? Aku tidak ikut, aku mau mengerjakan soal. Oh, kalau begitu, belajar yang rajin ya. Makan malam romantis itu sangat norak. Tadi kan bilang cukup romantis? Kakak. Ayo, cepat selesai makan. Aku masih harus pulang ngerjain PR. Ada apa? Oh, tadi ingat sesuatu yang menyenangkan. Dulu aku pernah kehilangan surat reservasi, jadi nggak jadi makan sama teman. Sangat menyedihkan. Kasihan banget. Kok bisa senang? Yihuai, kok kamu bisa di sini? Cuma lewat. Kebetulan banget ya. Kamu belum makan, kan? Mau makan di dalam bareng? Enggak, aku pulang dulu. Teman sekelas kasih aku 2 kupon diskon. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih buat penjelasan soalnya. Kita jadi beres. Oke. Ayo. Aku lihat meja sebelah pesan daging merah tumis, kelihatannya enak. Gimana kalau kita pesan itu aja? Bebas, kamu aja yang pesan. Cepetan bantuin aku milih, yang mana sih? Yang ini. Yang ini? Nggak nyangka. Lin Yuli beneran pacaran sama adik kelas. Kan udah ku bilang dari dulu, orang kayak gini cuma cari sensasi doang. Beberapa hari lalu aku lihat mereka berdua sembunyi-sembunyi di lab, lagi peluk-pelukan.
Jiang Yihuai. Kalian, kenapa juga datang ke sini? Kebetulan banget, kami juga mau makan di sini. Bukannya ada yang bilang mau ngerjain soal? Nona Lin, kami juga punya hak buat makan, dong. Masa mau makan di mana aja harus minta izin kamu dulu? Gimana kalau kita gabung meja aja? Kayaknya pikirannya nggak fokus belajar sama sekali. Nggak usah ganggu mereka berdua. Kakak, es krim ini manis banget, mau pesan juga nggak? Sikap apa itu? Kakak, gimana? Aku udah bener belum? Kamu lihat nggak tadi dia sikapnya yang sarkastik tadi? Dasar pemarah. Hah, kakak? Jadi yang kamu maksud Kak Jiang itu? Nah, kamu baru saja kasih aku lihat ponselmu. Buat referensi milih hadiah juga buat dia ya. Sudahlah, gak usah bahas dia lagi, ayo kita makan cepat. Aku masih aja milih-milih hadiah buat dia. Jiang, tak tahu terima kasih, Yihuai. Anggap saja aku terima niat baikmu. Jangan cari aku lagi, setelah ini, An. Yihuai, tunggu. Apa kamu mau balik cari Lin Yuli? Jiang Yihuai, aku suka sama kamu. Aku nggak tega lihat kamu demi Lin Yuli jadi rendah diri kayak aku. Kamu suka Lin Yuli, kan? Jangan balik cari dia, oke? Dia sama sekali nggak cocok buat kamu. Aku juga nggak cocok buat kamu. Jangan lagi bicarakan hal buruk tentang dia. Aku tidak suka. Tidak suka mendengarnya? Atau tidak suka aku? Ini bonus dari toko. Sok jagoan. Ngapain senyum-senyum sendiri? Ujian matematika dapat nilai sempurna. Mulutmu yang tajam memang tidak pernah mengecewakan. Suejie, pita yang kamu pilih semalam, kamu lupa bawa. Tidak mengganggu waktu kamu memberi hadiah, kan? Tidak. Semoga ujiannya lancar ya. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu waktu belajarmu lagi. Jiang Yihuai kelihatannya kok agak penurut ya. Mending ambil batu dari pinggir jalan, lebih empuk daripada dia. Hadiah cinta dari Zhou Jingyan buat kamu. Ngomong apa sih? Ini bukan hadiah cinta, mau nggak? Bukannya pialanya udah kamu kasih ke aku, ini sebagai gantinya. Aku nggak butuh. Jangan nggak suka dong, aku pilih-pilih lama banget, bahkan minta saran dari cowok. Itu? Adik tingkat tahun kedua tadi? Iya, kemarin di kantin aku tunjukin lewat HP. Dia bantu kasih saran lama banget. Terus kenapa dia beberapa hari ini sering nyariin kamu? Ada juga yang lihat kalian di gedung lab, ketemu berduaan. Apa maksudnya ketemuan berdua? Waktu itu aku yang diundang Yue. Wah, kebetulan ya. Kami juga mau makan di sini. Pokoknya hubunganku dengan Zhou Jingyan cuma teman sekelas biasa. Percaya atau tidak, terserah. Lanjutin dong, aku percaya kok. Beberapa hari lalu, Yue ngajak aku ketemuan berdua. Baru ngobrol bentar, dia udah mau guyurin aku air. Zhou Jingyan yang nolongin aku, makanya aku traktir dia makan. Dia ngomong apa sama kamu?
Mau guyurin kamu air? Jiang Yihuai. Boleh aku percaya kamu? Dia bilang, kalian pacaran udah bertahun-tahun, teman sejak kecil, hubungan kalian kan baik-baik aja, suruh aku jauhin kamu, bahkan dia tunjukin foto-foto waktu kamu kecil. Ada beberapa foto lagi. Lin Yuli. Apa? Oh, jadi selama ini kamu perhatian banget sama aku ya? Kan yang nanya-nanya terus tuh kamu. Terus. Berarti kamu yang lebih perhatian sama aku dong. Murid teladan. Murid teladan kayak kamu udah berevolusi sampai bisa baca buku terbalik ya. Hadiah. Apa aku yang pertama yang memberimu hadiah ulang tahun ke-18? Besok lusa, orang tuamu akan pulang dan merayakan bersamamu. Terima kasih, Yushan. Kata mereka, fokus dulu pada ujian, hanya kamu yang ingat aku. Oh, kasihan-kasihan. Ayo, kakak yang temani kamu. Paman Zhang, soal kerja paruh waktu yang Bapak sebutkan, apakah masih butuh orang akhir pekan ini? Oke, kalau begitu, aku akan datang besok. Pindah dimensi ternyata lumayan juga. Aku sudah lama banget pengen makan di restoran sup nasi ini. Sudah bertahun-tahun. Selamat datang, permisi. Jiang Yihuai, kok kamu juga di sini? Satu orang ya, silakan ke sini. Bisa scan QR code di pojok meja untuk pesan. Mas, ada rekomendasi apa? Menu andalan di sini adalah sup nasi, menghangatkan perut. Kenapa sengaja pura-pura tidak kenal? Silakan dinikmati. Tunggu dulu. Mas, aku kok nggak ingat pesan susu kedelai? Ini gratis dari restoran. Mas, kamu kenal nggak sama cowok namanya Jiang Yihuai? Teman sebangkuku mirip banget sama kamu. Tapi dia baik banget. Nggak kayak kamu yang dingin. Loh, kenapa? Nggak bisa lanjutin aktingnya mau mundur? Makan aja sana. Dik, minta kontaknya dong sama kakak. Makanan ini biar kakak yang bayarin. Maaf ya, Paman, HP-ku nggak dibawa. Paman, kamu aja bisa pegang tangan pelayan? Di sini sok suci apa? Kamu tidak apa-apa? Tidak. Jiang Yihuai, kamu kena tumpahan sup ya? Main pahlawan menyelamatkan wanita ya? Berani merusak urusanku? Awas, aku patahkan kakimu. Hati-hati. Adik, matamu. Cantik sekali. Sayangnya, tidak bisa milih orang. Milih pria. Nggak cuma lihat wajah. Harus lihat juga masa depannya. Hahaha. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku nggak bakal maafin kamu. Aduh, salah-salah. Aku nggak bakal berani lagi. Xiao Huai, punggungmu sudah merah karena terbakar. Cepat pergi ke rumah sakit. Jiang Yihuai, kenapa kamu begitu bodoh? Ini harus dibilas air dingin. Ayo kita segera tangani. Ayo. Xiao Huai, untung kamu lindungi pelanggan. Saya kasih lebih buat biaya obat. Cepat ambil. Terima kasih Pak Zhou. Cepat lepas bajumu, Jiang Yihuai. Cepat. Kamu. Sakit banget ya? Tanganmu nggak bisa diangkat. Aku bantu ya? Nggak usah. Kamu keluar dulu aja, aku bisa sendiri. Luka kamu ada di punggung. Kalau nggak segera ditangani, bisa melepuh dan infeksi, nanti bahaya.
Harus disiram air dingin selama 20 menit. Untung nggak parah banget. Ngomong-ngomong, tadi waktu kamu melumpuhkan si brengsek itu, gerakannya keren banget tadi, cepat dan kuat. Dulu di rumah sering ada orang yang mabuk dan buat onar. Udah terbiasa. Aku juga penasaran. Apa di keluargamu ada yang pernah jadi dokter? Nggak kok. Aku dari dulu bercita-cita jadi dokter. Jadi, aku baca banyak buku tentang itu. Untung berguna. Jiang Yihuai. Kamu mau jadi apa nanti? Bisa ngapain? Ya ngapain aja. Aku sudah bilang apa yang mau aku lakukan. Kok kamu pelit banget sih? Tadi di restoran juga gitu, malah pura-pura nggak kenal. Aku cuma nggak mau orang lain tahu. Kalau kita saling kenal. Maksud kamu apa sih? Apa kenal sama aku itu memalukan? Kalau saja aku punya setengah dari ketulusan dan keberanianmu. Mungkin kita. Kamu sendiri. Hati-hati ya. Usahakan jangan kena air. Usahakan jangan banyak gerak. Sudah. Kenapa tiba-tiba kamu berbalik sih? Untung obatnya nggak tumpah. Terima kasih sudah bantu olesin obat. Aku antar kamu pulang, ya? Oh, iya. Dia hari ini kok sedikit bicara. Ada apa ya? Jiang Yihuai ternyata tidur. Kenapa? Ribut banget. Jiang Yihuai, kamu demam, tahu nggak? Makan siang yang sederhana dulu aja. Nanti malam aku traktir kamu makan enak. Kalau nggak tahu, bisa-bisa dikira aku kena penyakit parah. Jangan sembarangan ngomong gitu. Jadi anak baik ya. Kamu nggak balik ke kelas? Aku udah lapor ke ketua kelas. Lapor apa? Aku harus jagain kamu dengan baik. Kamu kan murid terpintar di kelas kita. Jadi terpaksa aku yang repot-repot nemenin kamu. Makasih ya, teman sekelas yang baik. Selimut ini nggak tahu, udah dipakai berapa banyak murid. Ini pacarmu ya? Bukannya dia datang buat jagain kamu, kok malah dia sendiri yang tidur di kasur? Bukan. Kamu nggak suka? Karena ciumanku kurang bagus? Kamu kok tiba-tiba antara teman sekelas melakukan hal seperti ini? Gak pantas. Jiang Yihuai. Aku nggak bakal cium teman sekelas kok. Dia teman sekelasku. Jangan gugup. Aku tidak ikut campur. Aku tertidur. Lagi ngomongin kamu. Kamu bukan cuma nguasai tempat tidur pacarmu. Jaketnya juga dipakein buat kamu. Pacar? Udah aku jelasin. Dia nggak percaya. Oke. Bukan ya bukan. Dia kira kamu pacarku. Terus penjelasanku dibilangnya cuma alasan buat nutup-nutupin. Intinya, jangan salah paham. Salah paham apa? Salah paham. Aku yang bilang ke dia. Oh gitu. Aku nggak salah paham kok. Kamu takut apa sih? Waktu ngerjain soal nggak kayak gini pinternya. Jiang Yihuai. Temenin aku ke suatu tempat, ya? Sekarang, Ayo. Coba kamu juga. Berdiri begini menghadap angin. Rasanya lega banget.
Memang lumayan. Aku punya satu lagi keahlian rahasia, membaca garis tangan. Jiang Yihuai. Bagus banget. Masa depanmu akan sangat luar biasa. Semua benda bercahaya di alam semesta ini harus minggir buat kamu. Banyak hal tentang kamu, dulu aku nggak tahu. Tapi sekarang kamu masih punya aku. Aku bisa bantu kamu. Jangan kerja part-time lagi, ya. Kamu bawa aku ke sini. Cuma mau bilang ini. Lihat, kamu sampai sakit karena kecapekan. Lagi pula ujian masuk pasca sarjana juga udah dekat. Aku nggak ada alasan buat terus-terusan nerima kebaikanmu padaku. Mau cari alasan? Gampang aja. Sekarang kamu sudah kujadikan milikku. Apa yang kulakukan itu anggap saja sebagai kompensasi. Aku tidak mau berhutang lebih banyak lagi padamu. Kenapa kamu selalu menolakku? Apa kamu tidak suka? Karena ciumanku kurang bagus? Kok tiba-tiba antara teman sekelas melakukan hal seperti ini? Tidak pantas. Jiang Yihuai. Aku tidak akan mencium teman sekelas. Masa iya? Usaha yang kulakukan masih kurang? Masih belum balik ke kelas? Mau kabur dari kelas? Oh, enggak. Anak-anak, besok ujian masuk pasca sarjana. Percayalah, kalian semua akan bisa memberikan masa belajar di universitas akhir yang sempurna. Jangan meragukan kemampuan diri sendiri. Jiang Yihuai, mana orangnya? Kamu tahu Jiang Yihuai pergi kemana? Jiang Yihuai. Dia pergi beli alat tulis. Sudah pergi dari tadi. Dia ini. Mau jaga jarak sama aku ya? Padahal udah janji makan bareng malam ini, sampai segitu pengin ngindarin aku, mubazir banget si Jiang Yihuai. Aku ini terlalu kangen sama dia sampai berhalusinasi ya. Lin Yuli, selamat ulang tahun. Sayangnya, nggak ada kue. Lagu ulang tahun juga nggak ada. Nggak perlu itu semua. Ini hadiah yang paling bagus. Jadi, kamu kerja paruh waktu. Buat beliin aku hadiah ulang tahun. Seneng banget ya. Suka banget. Maksudku hadiahnya. Dan aku juga makin suka sama kamu Jiang Yihuai. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Semangat ujiannya besok. Ya. Jiang Yihuai. Semuanya akan dimulai dengan lebih baik. Besok sarapanmu sudah ada rencana? Aku baca almanak Tionghoa, katanya besok baik bantu orang bawa sarapan. Bawakan aku xiaolong bao, ya. Hari ini aku lihat almanak Tionghoa sebelum keluar. Katanya, jangan pergi kemana-mana. Baik. Cium aku. Oke. Ketemu di ruang ujian besok pagi. Ya, sampai besok. Orang bijak berkata, belajar tidak boleh berhenti. Warna biru, diambil dari indigo, tapi lebih biru darinya. Masa kamu merekam kata-kata motivasi belajar? Kamu benar-benar nggak romantis? Semoga sukses ujiannya Lin Yuli. Aku harap nanti, masih ada kesempatan duduk sebangku denganmu. Nyebelin banget, Jiang Yihuai.
Aku yang sudah 27 tahun ini, ternyata kalah total dibuatnya olehmu. Xiao Huai, kenapa pulangnya semalam begini? Xiao Huai, ayah benar-benar tahu salah. Lihat, ayah belikan kamu mangga yang paling kamu suka waktu kecil. Aku nggak ada yang mau bicara denganmu. Kamu, Cepat pergi dari sini. aduh, kamu masih menyalahkan ayah? Kita ini ayah dan anak, bukan musuh bebuyutan. Ayah sudah benar-benar introspeksi. Sampai sekarang masih berpura-pura jadi ayah yang penyayang. Sejak usia 3 tahun, aku alergi mangga. Jadi sejak itu, tidak pernah makan lagi. Apa sebenarnya yang kamu cari dariku? Besok kamu akan ujian masuk pasca sarjana. Aku bahkan ingin menunjukkan perhatian pada anak sendiri saja. Tidak boleh. Apakah kamu harus memaksaku berlutut dan minta maaf? Baru kamu akan memaafkanku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan berlutut untukmu. Xiao Huai, ayah beberapa hari lalu, tangannya patah. Sekarang ini didiagnosis kanker. Mungkin aku tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Terakhir, aku hanya ingin makan bersama kamu. Ini yang terakhir kalinya. Baik. Sayuran sudah kubeli semua. Kamu fokus belajar saja. Ayo makan. Makan dong. Beban belajar berat. Makan daging lebih banyak. Isi lagi energimu. Makan. Xiao Huai, Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Halo Kangge. Itu, aku sudah membuat anakku pingsan. Kita sudah sepakat, ya? Aku jual dia padamu, kirim dia kerja ke Myanmar Utara. Hutangku itu harus lunas semua, ya? Hei. Kau berani melawan aku? Kamu anak haram. Aku pasti bisa menghadapimu. Aduh. Kenapa aku tidur di lantai? Kenapa aku tidur di lantai? Jam berapa sekarang? Jam 6.50. Ada apa ini? Ini obat untuk 3 hari. Cepat bangunnya. Beban belajar berat. Makan lebih banyak daging. Isi lagi tenagamu. Jiang Jie, buka pintunya. Jangan buang-buang tenaga. Di dalam kamar. Diam saja di dalam sana.
Cepat buka pintunya. Jiang Yihuai, dengar ya, jangan lagi berpikir untuk ikut ujian masuk pasca sarjana. Jiang Yihuai, dengar ya, jangan bermimpi ikut ujian masuk pasca sarjana lagi ya. Ujian masuk pasca sarjana itu nggak ada gunanya, hah? Mending ke Myanmar Utara buat bekerja cari uang. Masa depanmu nggak bakal enak, meskipun kamu lulus, tetap aja harus kerja nanti. Mending sekarang kerja beberapa tahun lagi. Aku ini ayahmu, mana mungkin aku mau ngerjain kamu. Jiang Jie. Kamu benar-benar jahat. Nggak ada gunanya kamu ngamuk. Nanti kalau mobil Kak Kiang udah sampai, aku pasti akan lepaskan kamu. Cih. Jiang Yihuai, kita bahkan tidak punya kontak satu sama lain. Benar-benar bukan teman sebangku yang baik. HP ini hadiah untukmu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Dia ini. Apa dia mau menjaga jarak denganku? Kok Jiang Yihuai belum datang ke sekolah? Dia tidak pernah telat. Jiang Yihuai, kok kamu belum sampai sekolah? Yuli. Ayah mengunci aku di rumah. Apa? Aku segera menyelamatkanmu. Tunggulah aku. Hah? Seharusnya aku tidak menghubunginya. Bagaimana kalau ini mengganggu persiapannya ujian masuk pasca sarjana? Adik, sebenarnya kamu tidak perlu ikut kami. Kami akan mengantar temanmu dengan aman ke lokasi ujian. Kamu cepat pulang dan persiapkan ujianmu. Tidak bisa. Aku harus melihatnya masuk ke ruang ujian dengan mataku sendiri. Kok Kak Kiang datang lebih awal? Cepat bawa si bocah nakal itu ke sini. Saya polisi dari kota Jiang. Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Loh, ini. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Ada apa? Ada yang terluka. Ayo pergi. Jangan macam-macam. Mau apa? Mendidik anak sendiri kok dibilang melanggar hukum? Apa salahnya? Kamu. Serahkan saja di sini padaku, Xiao Zhang. Cepat antar kedua siswa ini ke tempat ujian. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Berdiri yang benar. Aku sudah siapkan sarapan lebih awal. Cepat makan. Terima kasih. Terima kasih karena selalu menyelamatkanku. Jiang Yihuai. Ada apa? Setelah kamu selesai ujian, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Kali ini, jangan ingkar janji. Baik. Aku janji.
Baik. Aku janji. Selamat wisuda. Coba lihat. Jujur saja, aku dari masa depan. Apa ini sulit dipercaya? Yuli. Barusan ketua kelas kasih kabar di grup, katanya mau kumpul-kumpul di KTV. Jangan lupa datang ya. Setelah lulus ini, kita bakal berpisah kemana-mana. Kamu yakin nggak mau nembak si jenius Jiang? Jadi pemburu butuh kesabaran. Harus nunggu mangsanya masuk ke genggaman, baru bisa ditangkap. Tapi aku dengar, banyak adik kelas antre buat nembak Jiang Yihuai loh. Kamu harus buru-buru. Tapi aku dengar, banyak adik kelas yang antre buat nembak Jiang Yihuai. Kamu harus buru-buru. Itu kan cuma adik-adik kelas. Jiang Yihuai mana akan peduli? Aku ngerti. Dia ya, cuman peduli sama kamu. Soalnya kan pahlawan diselamatkan oleh si cantik. Nyelamatin dia dari bahaya. Belum tentu. Jangan-jangan dia yang nembak kamu duluan. Jiang Yihuai bakal nembak duluan? Itu baru terjadi kalau bumi ditabrak meteor. Udah nanti malam ketemu. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, angkat teleponnya. Aku suka sama kamu. Aku suka kamu. Baik di masa lalu, masa depan. Atau saat ini, aku akan tetap suka kamu tanpa ragu-ragu. Aku akan memberitahumu rahasiaku. Haruskah aku senang atau putus asa? Lin Yuli, keberadaanmu terlalu indah. Tapi kamu tidak seharusnya ikut terseret ke dalam kubangan ini olehku yang egois. Jiang Yihuai. Dasar pengecut, aku sudah menyelamatkanmu. Masa kamu tidak seharusnya membalas budi sedikit kali ini? Lihat, aku pasti akan menangkapmu, si pengecut. Lin Yuli, hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Dengan ada kamu yang seperti tembok baja ini, apa mungkin aku kenapa-kenapa? Barusan, sesaat itu, apa detak jantungmu jadi cepat? Anak-anak TK saja bisa menyeberang jalan dengan baik. Kamu sudah berapa umur? Kalau ku bilang umurku 27 tahun? Apa kamu percaya? Aku ini lebih berbahaya daripada serigala, rubah berusia 27 tahun. Aku lebih berbahaya daripada serigala besar. Rubah berusia 27 tahun. Apa keinginanmu? Aku bisa mewujudkannya untukmu. Anggap saja sebagai balas budi. Kalau begitu, bolehkah kamu jadi pacarku? Malam ini temani aku nonton film, ya. Kalau setelah nonton film, kamu masih belum memberi jawaban, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik. Kali ini aku yang beli tiketnya. Kamu masih ingat aku kehilangan tiket itu ya? Sulit untuk melupakannya. Nah, sudah diputuskan dengan senang hati. Jiang Yihuai, kalau kali ini kamu ingkar janji lagi, aku pasti akan marah. Baik, tidak akan membuatmu marah. Halo? Halo, apakah ini siswa Jiang Yihuai? Ini dari kantor polisi Ningcheng. Ayahmu ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku dan dia tidak perlu bertemu lagi. Kami menghormati pilihanmu. Tapi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, kami menyarankan kamu untuk datang. Kami menghormati pilihanmu. Tapi atas dasar kemanusiaan, sebaiknya kamu datang ke sini.
Jadi ini jawaban yang kamu berikan padaku. Nak, bioskopnya sudah tutup. Orang yang kamu tunggu sepertinya tidak akan datang. Cepat pulanglah. Aku akan pulang sekarang. Terima kasih. Lin Yuli. Seharusnya aku tidak menemui dia. Maaf, jangan marah lagi. Mas, kamu siapa? Maaf ya. Aku salah orang. Kamu siapa, sih? Maaf ya. Aku salah orang. Aku suka kamu. Baik masa lalu, masa depan. Maupun sekarang, aku akan tetap menyukaimu tanpa ragu. Kalau aku bilang umurku 27 tahun, kamu percaya? Masa sih? Kamu benar-benar dari masa depan. Aku, Lin Yuli, ketua kelas. Ada apa? Semuanya lagi nyanyi. Lin Yuli juga datang. Kamu nggak datang, nggak seru dong. Oke, aku langsung ke sana. Oke, aku segera ke sana. Aku sudah lama menunggumu di sini. Terima kasih. Orang yang mirip Jiang Yihuai ini, pergi sana. Aku sekarang benci banget sama dia. Tenang dulu. Kamu ini minum berapa banyak sih? Jiang Yihuai. Sekarang kamu bahkan gak bisa mengarang bohong buat bikin orang senang? Mau aku bantu cari alasan? Kereta metro rusak. Menyelamatkan kucing liar. Atau jangan-jangan kamu suka sama aku? Ini salahku. Aku minta maaf. Tenang dulu. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, ngapain ada polisi? Ini salahku. Aku minta maaf. Tenang dulu. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, ngapain ada polisi? Kalau gitu, aku minta mutasi. Dari penipu, jadi pengawal pribadi. Siap siaga, 24 jam. Misalnya, sekarang. Mau minum susu, biar sakit perutnya mereda. Jiang Yihuai. Jangan pikir aku gampang dibujuk. Aku nggak berpikir begitu. Kakak sayang sama kamu. Baru kasih kesempatan buat kamu membujukku. Kakak, Panggilannya enak banget. Panggil lagi dong, biar denger. Lin Yuli. Kamu ini. Jiang Yihuai. Kalau kamu nggak terima pengakuanku, pasti akan menyesal. Lin Yuli, kamu seperti meteor. Brak, langsung menabrak hatiku. Aku nggak mau memadamkan cahayamu. Kalau kamu nggak terima pengakuan cintaku ini, pasti akan menyesal. Lin Yuli, kamu bagaikan bintang jatuh. Brak langsung menghujam ke dalam hatiku. Aku nggak mau memadamkan cahayamu. Ambil ini. Aku nggak butuh.
Setiap kali kamu nggak bisa tidur jam 3 pagi nanti, kamu pasti akan menyesal. Diamnya saat ini. Lin Yuli, aku. Dasar pengecut. Bahkan untuk masa depan yang nggak bisa diprediksi, aku tetap akan tanpa bisa ditolong lagi. Jatuh cinta padamu. Kayaknya temanku ini udah ketiduran. Tolong diantar pulang ya, Jiang si jenius. Nggak apa-apa, aku yang anterin dia pulang. Jiang Yihuai. Aku beneran suka sama kamu. Nggak mau nyesel. Yuli, kenapa baru angkat telepon? Kemarin malam kan aku minum dan nyanyi-nyanyi. Abis mabuk jadi pusing. Makan-makan kantor ya? Nah, nanti malam reuni sekolah, jangan sampai telat. Makan-makan kantor, reuni sekolah. Ada acara makan-makan kantor? Kalau gitu, malam ini ada reuni sekolah. Jangan sampai telat ya. Acara kantor, reuni sekolah. 3 Juli 2025. Hari reuni sekolah. Apa semua ini cuma mimpiku saja? Aku ingat jelas. Jiang Yihuai bilang suka sama aku di KTV. Bahkan kalau ini mimpi. Kok bunganya persis sama semua? Kalau bukan mimpi, selanjutnya pasti ada pelayan yang tak sengaja menabrakku. Lalu, Jiang Yihuai tiba-tiba muncul. Waktu itu belum sempat lihat dengan jelas. Kali ini aku harus meraba otot perutnya dengan baik. Kok kamu? Wah. Memangnya kenapa kalau aku, sang pujangga cinta, Lin Yuli? Jangan-jangan, ini benar-benar mimpi? Kamu memang sama sekali nggak berubah. Sama kayak waktu SMA. Kayak orang gila. Bawa kamera terus, memotret Yihuai diam-diam kemana-mana. Selanjutnya dia akan bilang, agar aku jangan naif. Lin Yuli, jangan naif. Bahkan kalau kamu mengaku lagi, nasibmu ditolak Yihuai. Nggak akan berubah. Kasih. Lin Yuli, bisa kita bicara berdua saja? Juga tidak akan berubah. Berikan padaku. Lin Yuli, bisa kita bicara berdua saja? Yihuai, kamu membuat tanganku memerah. Sakit sekali. Di sini, terlalu berisik. Ayo kita bicara di luar. Kenapa ini berbeda dengan mimpiku? Jangan-jangan sekarang juga mimpi? Ini bukan mimpi. Dulu kamu bilang akan mengajariku sekali lagi. Masih berlaku? Tentu saja. Berlaku. Malam musim semi yang romantis, akhirnya aku menyambut. Musim bersama Jiang Yihuai. Kali ini kamu harus mendengarkan baik-baik Lin Yuli. Aku cinta padamu. Ini hadiahku untuk si penakut yang berani mengungkapkan perasaannya, dan juga jawabanku.